sistem dengan jelas dan terstruktur. Contohnya, pada perusahaan fiktif yang kita buat, yaitu PT Kelorin, dengan banyak elemen seperti pelanggan, aplikasi, proses pemesanan, dan sebagainya, Archimedes membantu menggambarkan hubungan dan alur antara elemen-elemen tersebut. Dan untuk menggambar diagramnya, kita akan menggunakan alat atau tools yang bernama Archie. Nah, Archie sendiri adalah sebuah tools yang membantu kita membuat diagram berdasarkan bahasa visual Archimedes. Di dalam Archie terdapat beberapa bagian penting yang perlu kita ketahui, seperti model tree, palette, view, dan beberapa fitur lainnya. Pertama, model tree bisa diibaratkan seperti lemari, tempat kita menyimpan semua elemen-elemen itu, dan view. Di sini kita bisa mengatur dan mencari elemen-elemen yang kita butuhkan dalam membuat diagram. Kemudian ada palette yang berfungsi sebagai penyimpanan atau seperti rak buku di dapur. Nah, di sini kita bisa menemukan semua elemen Archimedes seperti aktor, role, proses, aplikasi yang siap kita seret dan taruh ke dalam kanvas diagram yang ingin kita buat. Setelah itu ada view. Nah, di view ini kita bisa membuat diagram atau tempat kita menggambar diagram. Bayangkan ini seperti kompor, tempat kita menyiapkan semua ide kita menjadi diagram yang nyata. Lalu ada properties yang diibaratkan sebagai label bahan. Di sini kita bisa memberikan nama, deskripsi, dan informasi tambahan untuk elemen-elemen tersebut. Terakhir, ada navigator, visualizer, dan hints. Nah, seperti peta yang membantu kita untuk tetap berorientasi, mencari elemen dengan cepat, dan mengetahui hubungan antar elemen, terutama dalam proyek yang besar. Sekarang kita masuk ke dasar dari framework Archimedes yang mana memiliki 3 lapisan utama. Kita bisa bayangkan ini seperti sebuah bangunan yang memiliki lantai-lantai yang berbeda untuk aktivitas yang berbeda pula. Yang pertama adalah business layer, lapisan yang berhubungan dengan aktivitas manusia, misalnya pelanggan yang berinteraksi dengan sistem atau proses pemesanan yang terjadi. Lapisan ini kita warnai dengan warna kuning. Kemudian ada application layer. Aplikasi ini merupakan tempat elemen-elemen aplikasi seperti website atau sistem pembayaran berada. Lapisan ini diberi warna biru karena aplikasi adalah penghubung antara bisnis dan teknologi. Yang terakhir ada technology layer yang berfokus pada teknologi yang mendukung sistem. Di sini kita bisa melihat elemen seperti server dan database. Lapisan ini diberi warna hijau. Jadi, setiap elemen harus masuk ke salah satu lapisan agar sistem kita tetap terstruktur dan jelas. Lebih lanjut, Archimedes juga menggunakan 3 aspek utama untuk menggambarkan aktivitas sistem. Aspek pertama adalah structure, yang menggambarkan siapa atau apa yang terlibat dalam sistem, seperti aktor atau aplikasi. Yang kedua, ada behavior, yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh elemen, misalnya proses pemesanan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah pasif, yang menunjukkan apa yang diproses oleh sistem, seperti data produk yang dipesan. Dengan membagi sistem ke dalam 3 lapisan dan 3 aspek ini, Archimedes memberi gambaran yang jelas mengenai struktur, proses, dan data dalam sistem kita. Kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen dari framework Archimedes. Pada business layer terdapat 3 elemen utama, yaitu business actor, business process, dan juga business service. Business actor melambangkan atau mewakili aktor atau siapa yang berhubungan dengan bisnis kita, seperti misalnya pelanggan. Lalu business process itu melambangkan alur kerja dari bisnis kita. Dan business service mewakili layanan yang disediakan oleh bisnis kita. Di application layer terdapat elemen seperti application component yang merepresentasikan aplikasi yang digunakan. Lalu juga terdapat elemen seperti application service, yaitu melambangkan fungsi dari aplikasi yang digunakan bagi pengguna luar. Pada teknologi layer terdapat elemen, salah satunya yaitu node. Node merupakan elemen
yang melambangkan tempat di mana aplikasi dijalankan, contohnya seperti server. Lalu juga terdapat elemen device, yaitu elemen yang menggambarkan alat yang digunakan, seperti HP ataupun laptop. Dan terakhir terdapat sistem software. Sistem software ini seperti database. Nah, elemen-elemen ini dilambangkan dengan bentuk yang berbeda dan juga warna-warna yang berbeda agar mudah digunakan. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu hubungan atau relasi antara elemen-elemen pada Archimedes. Tanpa relasi, elemen-elemen ini hanya bisa berdiri sendiri, tidak bisa saling berhubungan dan bekerja sama. Relasi ini yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Ada berbagai jenis relasi, seperti association, yang menggambarkan hubungan umum, misalnya pelanggan yang terkait dengan produk. Ada juga relationship, yang menggambarkan bagaimana API atau Application Programming Interface merealisasikan layanan yang kita tawarkan. Lalu ada use by atau access, yang menggambarkan bagaimana proses menggunakan data produk. Dan tidak hanya itu, untuk mempermudah Archimedes menyediakan Magic Connector yang secara otomatis memilih relasi yang tepat ketika kita menghubungkan dua elemen. Selain itu, kita juga bisa menambahkan properties untuk elemen-elemen kita. Misalnya, kita bisa menambahkan harga pada elemen produk atau waktu yang diperlukan dalam proses produksi. Dan yang terakhir, Archimedes bisa menghubungkan diagram kita dengan bisnis model canvas atau BMC. Contohnya, customer di BMC bisa ditetapkan menjadi bisnis aktor di Archimedes. Begitu juga dengan value proposition yang bisa menjadi produk atau bisnis service dalam Archimedes. PT Kelorin adalah sebuah perusahaan rintisan yang berfokus pada pengembangan produk dengan fungsional berbahan dasar kelor. Berangkat dari tingginya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan potensi besar kelor sebagai superfood lokal, kami menghadirkan inovasi cemilan sehat yang praktis, bergizi, dan ramah lingkungan. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan teknologi modern, kami berkomitmen untuk menjadikan kelor sebagai solusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan literasi gizi, serta mengurangi angka stunting di Indonesia. Produk kami tidak hanya mengedepankan nilai kesehatan, tetapi juga mengusung prinsip zero waste dan ekonomi sirkular, dengan visi menjadikan kelor sebagai superfood lokal rasa internasional. PT Kelorin hadir untuk membangun sistem pangan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan 3 blok pertama dalam BMC ke elemen Archimedes, yang mana ini menjadi bagian penting dalam fase bisnis arsitektur. Kita mulai dengan customer segment, di mana di sini kita petakan sebagai bisnis aktor, karena segmen seperti ibu rumah tangga, anak-anak, Gen Z, dan juga keluarga muda daerah rawan gizi merupakan pihak eksternal utama yang menerima value dari bisnis. Penentuan aktor ini penting dalam ADM untuk memastikan bahwa desain arsitektur mencerminkan kebutuhan stakeholder. Nah, di sini bisnis aktor ibu rumah tangga memiliki relasi dengan paket langganan bulanan, yaitu relasi berupa association, dan juga relasi berupa service relation dengan kampanye interaktif pencegah stunting. Di sini bisa kita lihat dari arah panahnya yang mengarah ke langganan gizi harian di revenue stream dan juga mengarah ke kampanye interaktif di customer relationship. Nah, pada selanjutnya di Gen Z dan milenial urban. Di sini memiliki relasi ke channel, yaitu penyuluhan gizi. Nah, berpindah ke pemetaan selanjutnya, yaitu value proposition, yang mana kita presentasikan dengan bisnis produk, karena produk nyata seperti suplemen kelor atau superfood lokal ini menjadi bagian dari deliverable. Dan juga kita presentasikan dengan bisnis service, karena layanan seperti edukasi gizi digital, sertifikasi parenting menunjukkan bentuk nilai non-fisik. Pemilihan elemen inti
Pemilihan elemen ini membantu mengidentifikasi value chain yang disajikan dalam fase bisnis arsitektur TOGAF. Di sini kita memiliki produk yaitu superfood lokal yang juga kemasan eco-friendly dan berupa servis layanan nutrisi keluarga serta servis layanan gaya hidup sehat. Nah, superfood lokal ini di sini bisa kita lihat propertinya sendiri bahwa produk kami superfood lokal ini memiliki sertifikasi organik Indonesia, status BPOM yang terdaftar serta label halal yang terdaftar halal MUI. Berpindah ke blok BMC selanjutnya yaitu Customer Relationship, di mana kita petakan melalui elemen Business Interface untuk menggambarkan titik kontak seperti aplikasi mobile dan forum online. Lalu juga bisnis aktor seperti Customer Service Digital yang menjaga relasi pelanggan, dan juga Business Service serta Application Service dan Application Component untuk menunjukkan bahwa hubungan ini juga dikelola melalui sistem TI. Semua ini mencerminkan integrasi antara arsitektur bisnis dan aplikasi yang akan dijelaskan lebih lanjut di fase application arsitektur TOGAF. Nah, pemetaan 4 blok berikutnya tetap berada dalam kerangka fase bisnis arsitektur di TOGAF, namun juga mulai menjembatani fase application dan bahkan opportunities and solution. Nah, pada bagian channel dipetakan sebagai bisnis aktor dan bisnis interface, di mana pada bisnis aktor terdapat 3 bisnis aktor, yaitu retail mitra yang memiliki hubungan assignment dengan distribusi urban. Kemudian ada NGO dan dinas kesehatan yang mana memiliki hubungan realization dengan biaya intervensi sosial dan hubungan serving dengan daerah rawan gizi. Nah, NGO atau Dinas Kesehatan juga memiliki properti berupa nama yakni Yayasan Gizi Indonesia. Perannya yaitu sebagai penyalur dan penyuluh produk ke daerah gizi buruk, dan untuk wilayahnya yaitu Sulawesi Tengah dan daerah 3T. Kemudian untuk interaksinya yaitu program sosialisasi dan distribusi langsung, dan untuk frekuensinya yaitu bulanan. Dan yang terakhir adalah forum kesehatan online yang memiliki hubungan assignment dengan web forum dan hubungan serving dengan penyuluhan gizi. Kemudian ada business interface, yaitu seperti web forum yang memiliki hubungan serving dengan penyuluhan gizi. Dan yang terakhir ada business service seperti distribusi urban dan penyuluhan gizi yang memiliki hubungan serving dengan Gen Z dan milenial. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana layanan bisnis menjangkau pelanggan melalui berbagai pihak dan sarana yang penting dalam mendesain business interaction model dalam ADM. Selanjutnya kita masuk ke revenue stream yang melibatkan bisnis produk dan service sebagai sumber nilai. Di sini ada paket intervensi gizi yang mana memiliki hubungan association dengan program intervensi dan hubungan realization dengan intervensi gizi terjadwal. Untuk kontrak dan bisnis objek yaitu seperti paket kerjasama lembaga, paket langganan bulanan yang memiliki hubungan association dengan ibu rumah tangga, dan untuk objeknya yaitu ada e-book dan video parenting. Nah, kemudian ada business role yang bertugas mengelola aspek finansial. Pemetaan ini mendukung analisis dalam fase opportunities and solution untuk menentukan monetisasi dan viability layanan. Selanjutnya, key resources meliputi bisnis aktor atau role seperti mitra petani kelor, kemudian business function untuk produksi dan untuk tim riset, dan data objek serta application function untuk pemanfaatan sumber daya digital. Langkah ini menyiapkan dasar untuk phrase data architecture and application architecture dalam ADM. Selanjutnya ada cost structure yang melibatkan requirement dan assessment. Nah, untuk requirement-nya itu biaya intervensi sosial
yang mana dia memiliki hubungan realization dengan kampanye dan edukasi. Dan untuk assessment-nya, itu ada biaya riset berkelanjutan yang memiliki hubungan association dengan tim riset, dan biaya platform edukasi yang juga memiliki hubungan association dengan pengembangan konten sosial. Karena dalam ADM kita perlu mencatat kebutuhan dan mengevaluasi biaya dalam mendesain arsitektur target yang efisien, ini penting dalam phase preliminary dan phase B. Dua blok terakhir ini erat kaitannya dengan collaboration model dan juga kapabilitas internal dalam fase bisnis arsitektur. Nah, yang pertama yaitu ada key partnership. Di key partnership dari bisnis fiktif kita ini yaitu ada 3, dibagi menjadi 3, yakni instansi pemerintah, komunitas parenting, dan juga pakar gizi dan lifestyle influencer. Nah, pada key partnership sendiri ada beberapa elemen, yakni yang pertama itu ada bisnis aktor seperti pemerintah dan influencer sebagai mitra yang bekerjasama dengan bisnis kami. Kemudian ada bisnis function untuk menjelaskan peran mereka seperti edukasi dan juga promosi. Kemudian ada bisnis service yang merupakan hasil dari kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu ada bisnis object seperti dokumen intervensi gizi. Seperti dokumen MOU intervensi gizi. Di dalam ADM sendiri, pemetaan ini memperjelas siapa yang berkontribusi terhadap nilai dan bagaimana relasi mereka dipertahankan dalam target operasi model. Nah, selanjutnya yaitu ada key activities. Di sini kami menggunakan grouping untuk aktivitas utama, di mana aktivitas utama kami ini ada 5. Yang pertama yaitu kampanye dan edukasi anti-stunting digital. Kemudian yang kedua ada penelitian efektivitas produk. Yang ketiga ada pengembangan konten sosial. Yang selanjutnya yaitu ada distribusi dan logistik. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan. Nah, masing-masing aktivitas ini kami jabarkan ke dalam bisnis role, bisnis function, bisnis proses, dan juga bisnis service. Pemetaan ini merepresentasikan proses bisnis inti dan alur kerja yang harus dibangun, disempurnakan, atau bahkan diotomatisasi. Ini menjadi dasar utama dalam fase gap analysis dan untuk menyusun arsitektur roadmap di fase-fase selanjutnya. Selama kami mempelajari Archimedes dan mencoba menerapkannya pada bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC, kami mendapatkan banyak pelajaran berharga, terutama dalam memahami bagaimana memodelkan elemen-elemen bisnis secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Archimedes membantu kami melihat bagaimana setiap bagian dalam BMC seperti value proposition, customer segment, key activities, dan lainnya dapat diterjemahkan dalam bentuk model yang lebih teknis dan terorganisir. Kami juga belajar bahwa pemodelan menggunakan Archimedes tidak hanya sekedar menggambar, tetapi juga melibatkan pemahaman hubungan antar komponen bisnis. Proses ini melatih kami untuk berpikir secara sistemik dan kritis, serta lebih memperhatikan bagaimana setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses bisnis. Selain itu, kami menyadari bahwa penggunaan Archimedes dapat memperjelas komunikasi antar tim dalam perusahaan, terutama ketika kita menjelaskan alur kerja, peran, dan tanggung jawab. Dengan pemodelan ini, informasi menjadi lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik itu yang berlatar belakang teknis maupun non-teknis. Secara keseluruhan, pengalaman mempelajari dan menerapkan Archimedes pada BMC memberikan kami pemahaman baru dalam mengelola informasi bisnis secara visual dan logis, serta memperkuat kemampuan analisis dalam konteks enterprise arsitektur.